Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azra Farel dengan NIM H1051221-034. Di sini saya akan menjelaskan kode HTML dan CSS yang saya gunakan untuk membuat tugas UTS perancangan web. Di sini saya menggunakan font dari Google Font, yaitu Lato, dan adalah ini adalah link yang menghubungkan eh, file CSS secara eksternal. Ya, kemudian yang ini adalah title atau judul dari halaman web yang saya buat. Dan di sini ada bagian header yang isinya adalah navigasi bar seperti beranda, jadwal, berita, dan kontak. Kemudian ini adalah konten yang ada di bagian beranda. Di sini ada deskripsi singkat dari tim olahraga tersebut. Dan di sini adalah bagian slider untuk gambar. Di sini saya menggunakan 4 foto yang disimpan dalam satu folder yang sama. Kemudian ini adalah navigasi tombol untuk slider yang berupa titik. Nah, kemudian ini adalah bagian jadwal latihan, berita, dan juga kontak. Setelah itu ada bagian footer. Mungkin untuk bagian HTML-nya kurang lebihnya begitu. Kita lanjut di bagian kode CSS. Nah, kode CSS di sini digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya halaman web. Untuk pengaturan tampilan umum menggunakan font Lato atau sebagai font penggantinya yaitu sans serif. Di sini kita menghilangkan margin dan padding default dari elemen body dan mengatur latar belakang warna dengan warna putih. Selanjutnya pada tampilan header mengatur latar belakang dengan warna hitam dan mengatur warna teks agar berwarna putih. Serta di sini di padding di sini mengatur padding atas dan bawah. Dan untuk di header sendiri menggunakan font yang berbeda yaitu font Roboto. Nah, di sini adalah pengaturan tombol navigasi. Di sini menampilkan logo dan menavigasi dengan warna putih. Setelah itu menerapkan beberapa margin dan padding. Kemudian pada bagian konten atau section, di sini digunakan background warnanya adalah bis serta mengatur padding dan bordernya. Bordernya di sini berwarna putih. Kemudian di .btn ini mengatur gaya tombol dan latar belakang warna hitam serta teks yang berwarna putih. Dan di section H2 ini mengatur warnanya agar berwarna hitam. Di sini footer nih memiliki background warna hitam dan warna teksnya putih serta teksnya berada di tengah. Kemudian ini untuk ukuran besar, lebar dan tingginya logo. Kemudian ini CSS untuk bagian slider. Di sini hashtag slider adalah kontainer utama dari slider yang mempunyai lebar maksimum 408 pixel dan diatur ke tengah halaman. Kemudian ada hashtag slider input, ini mengatur radio button yang digunakan untuk mengontrol slider menjadi tidak terlihat. Kemudian slider label menambahkan sifat kursor pointer dengan menghilangkan tanda underlining pada label slider. Kemudian ada hashtag slides, di sini mengatur tampilan dari slider itu sendiri termasuk latar belakang, padding, dan border. Lalu ada hashtag overflow, menerapkan overflow hidden untuk menghindari tampilan overflow yang tidak diinginkan. Lalu ada hashtag slide _2 checked dan seterusnya. Ini adalah mengatur tampilan inner container atau isi slider untuk setiap slide yang aktif sesuai dengan radio button yang dicentang atau yang ditekan. Ini fungsinya agar gambarnya menjadi bergeser. Selanjutnya slides.inner menyediakan kontainer untuk gambar-gambar dalam slider dan mengatur transisi ketika berpindah slide. Lalu hashtag slide 1 hashtag slides.slide1 dan seterusnya. Ini adalah mengatur latar belakang dan tampilan slide masing-masing. Lalu ada hashtag control yang mengatur tampilan dari control slider termasuk margin lebar dan
Z-index. Lalu di sini ada controls label yang menyediakan control slider yang tidak terlihat dan menggunakan efek transisi saat tombol control di hover. Lalu ada control label titik 2 hover, ini mengatur tampilan saat tombol control hover, yaitu opacity-nya atau ditingkatkan. Kemudian di bagian ini hashtag slide 1.2 checkered dan sebagainya. Ini mengatur tampilan ikon navigasi atau tombol sebelum dan sesudah, tergantung pada slide yang aktif, dan menampilkan ikon panah yang sesuai. Di sini kemudian ada hashtag bullets, yaitu untuk mengatur tampilan titik-titik pada navigasi slide. Hashtag bullets label ini digunakan untuk mengatur tampilan dari masing-masing titik navigasi atau navigasi slide tadi. Kemudian slide 1 checkered dan sebagainya, ini mengatur tampilan dari titik navigasi yang aktif untuk menyediakan warna yang berbeda. Dan yang terakhir adalah media query di line 179 ini mengatur tampilan slider untuk perangkat dengan dengan lebar layar kurang dari 900 pixel, sehingga slider ini tetap terlihat dengan baik saat perangkat berukuran kecil. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.